Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Ibu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah jika semuanya dalam kondisi yang baik dan bersemangat untuk melanjutkan pelajaran pada hari ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Untuk hari ini, doa dipimpin oleh teman kita yaitu Mas Afri. Bisa dipimpin ke depan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa tak pernah usai. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Afri telah memimpin doa pada hari ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu bakal mengabsen kalian dulu ya. Oke, dimulai dari Cindy, Hadir, Bu. Nela, Hadir, Bu. Tasya, Hadir, Bu. Eka, Hadir, Bu. Afri, Hadir Bu. Radit, Hadir Bu. Rizka, Hadir, Bu. Dika, Hadir Bu. Salsa. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Jadi untuk hari ini kalian hadir semua ya. Ya, Bu. Untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang pengaruh kondisi geografis terhadap penjelajahan samudra dan kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Bisa di next Pak Tobi. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama itu menjelaskan faktor geografis, mengidentifikasi bangsa-bangsa Eropa yang datang ke Indonesia, menganalisis jalur pelayaran, yang terakhir adalah mengevaluasi dampak kedatangan bangsa barat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini lebih lanjut, Ibu punya sedikit game atau mini games permainan ini tentang pencocokan kata kunci dan definisinya. Bisa ditekan Mbak Tobi. Nah, jadi di sini ada 3 kata kunci dengan 3 definisi tentang pembelajaran yang akan kita mulai hari ini, yaitu pengaruh kondisi geografis. Apakah ada yang bisa membantu Ibu untuk menjawab? Saya, Bu. Boleh, Tasya, silakan maju ke depan. Bisa dibaca kata kuncinya yang mana, lalu definisinya yang mana. Bisa dicocokkan. Bisa ditunjuk juga. Letak strategis Indonesia, Sama. posisi Indonesia di antara dua benua. Bisa. Untuk selanjutnya, sepertinya teman kita sedang kesusahan ya. Apakah ada yang mau membantu Tasya untuk menjawab? Saya, Bu. Silakan Cindy, boleh. Untuk penjelajahan samudra, ini ke perjalanan laut bangsa Eropa mencari jalur dagang. Yang terakhir, kondisi geografis ke letak dan bentuk permukaan bumi di suatu tempat. Oke, sudah terjawab yang semua. Kita peluk tangan Iya. untuk teman kita. Tapi apakah jawabannya ini betul semua? Kita lihat terlebih dahulu. Bisa diklik kirim jawabannya, Pak. Baik Bu Ika. Oh, ternyata betul semua ya. Yes. Terima kasih untuk Tasya dan Cindy. Silakan duduk kembali. Ya, seperti yang teman kalian jawab tentang letak geografis. Letak geografis sendiri itu adalah letak atau tempat di suatu permukaan bumi ya. Bisa dilihat di sini, Indonesia ini berada di tengah-tengah di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu di benua Asia dan Australia, 2 samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Bisa dilihat di peta karena terletak di tengah-tengah menjadikan Indonesia ini sebagai pusat utama perdagangan dunia.
Lagi next. Bu, mau tanya, Iya, silakan. kenapa bangsa Eropa itu suka ke Indonesia atau datang ke Indonesia? Oke. Dan- Pertanyaan yang sangat bagus ya Eka. Jadi kenapa sih bangsa Barat itu mau datang ke Indonesia? Alasannya apa? Ya, ini alasan pertamanya adalah ini untuk rempah-rempah, untuk perdagangan rempah-rempah. Di Nusantara ini atau di Indonesia ini kaya akan rempah-rempah seperti cengkeh, pala, lada, dan kapulada. Selain itu juga bangsa Eropa yang dulu ini berlomba-lomba untuk mencari jalur dagang baru. Ya, kemudian ditemukanlah Indonesia yang ternyata juga kaya akan rempah-rempah seperti negara Asia lainnya. Nah, lalu di sini bisa dilihat letak geografis Indonesia dan jalur perdagangannya. Karena seperti yang sebelumnya telah dijawab teman kalian, Indonesia ini berada di tengah-tengah dan ada juga Selat Malaka yang menjadi faktor karena jalurnya ini sangat penting karena menghubungkan antara India, Arab, dan Cina. Selain itu juga karena adanya iklim atau cuaca tentang angin muson, jadi pelayarannya ini mempermudah bangsa Barat untuk sampai ke Indonesia. Gimana Mbak Eka? Sudah, Bu, sudah paham. Bu, Baik. saya mau bertanya, jadi apakah Indonesia ini udah penting sejak dahulu ya, Bu? Ya, pertanyaan yang bagus sekali ya, Nela. Terima kasih. Jadi Indonesia ini sudah dianggap penting dari zaman dulu ya, karena itu tadi rempah-rempah yang menjadi perlombaan untuk bangsa Barat untuk mengambil atau berlomba-lomba mengambil rempah-rempah. Jadi Indonesia ini sudah direbutkan dari zaman dulu, kayak sudah sepenting itu Indonesia buat dijadikan perlombaan bangsa Barat. Nah, untuk bangsa Baratnya sendiri siapa saja yang datang? Yaitu ada 4 bangsa Eropa. Yang pertama itu ada Portugis, yang kedua ada Spanyol, yang ketiga ada Belanda, yang keempat ada Inggris. Nah, yang pertama kali datang ke Nusantara itu Portugis, selanjutnya itu Spanyol, yang ketiga Belanda, dan keempat Inggris. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Polki. Terima kasih Wika. Sama Pak. Oke anak-anak, untuk sebagai langkah evaluasi pada hari ini saya ingin mengadakan sebuah tugas untuk kalian. Tugasnya itu berkelompok ya teman-teman. Tapi sebelum itu saya ingin kita ini membentuk kelompok terlebih dahulu. Bisa dari ketua kelompoknya bisa dari Mas Afri, Mas Radit, sama Mas Dika. Silakan untuk berkumpul di meja 1, 2, dan 3 yang di Mas Afri. Monggo, satu kelompok 3-3 ya anak-anak. Iya Pak. Meja 1 mana, Pak? Meja 1. Satu. Itu meja 1 ini, maaf. Ini meja 1, ini meja 2, itu meja 3. Oke Pak. Oke, Pak, makasih. Baik, sebelumnya saya ingin menjelaskan terkait penugasannya ya anak-anak. Oh iya, Bu. Sama-sama. Untuk penugasannya anak-anak, jadi pada pertemuan kali ini saya ingin kalian semua itu membuat satu produk output dari pembelajaran hari ini. Outputnya apa Pak Guru? Outputnya itu berupa peta konsep atau yang kita biasanya kenal itu mind map, mind mapping. Jadi kalian semua bisa membuka di LKPD kelompok masing-masing. Di bagian belakang itu ada lembar yang dikhususkan untuk membuat peta konsep kalian. Silahkan untuk dibuka. Jadi sudah semua. Sudah. Baik, untuk penugasannya anak-anak, di sini kan seperti yang Ibu Ika jelaskan tadi ya, ada 3 rute pelayaran.
Jadi kalian bisa pilih Portugis, Inggris, dan juga Belanda. Oke. Dalam pemilihan bangsa Barat tadi kan satu kelompok memilih satu bangsa Barat ya, yang mau dianalisis. Itu terdiri yang pertama ada ini anak-anak, tokoh atau tokoh utama. Jadi dalam misal bangsa Barat yang dipilih Portugis tokoh utama yang memelopori pelayaran itu siapa saja. Misal bisa dari perencanaan pelayaran atau strategisnya itu perancang strateginya itu siapa. Jadi yang kurang lebih tokoh utama itu seperti itu ya anak-anak. Dan yang kedua ada tujuan utama. Jadi tujuan utama itu apa Pak Guru? Tujuan utama itu kita bisa mencantumkan terkait negara Portugis tadi itu tujuannya apa sih untuk berlayar ke Nusantara, terutama ke Indonesia tadi. Ya, kalian bisa sesuaikan itu bangsa tersebut itu urgensinya itu apa untuk datang ke Nusantara. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Untuk pembagian kelompoknya Pak, negara-negaranya belum. Oh iya. Jadi negaranya untuk Mas Afri itu bisa ambil negara bangsa Barat. Portugis ya Pak? Iya, Portugis. Ya. Untuk Mas Radit bisa ambil bangsa Belanda ya Mas? Siapa? Oke. Untuk Mas Dika, maksudnya kelompoknya Mas Dika bisa ambil bangsa Inggris. Oke. Saya lanjutkan ya anak-anak. Ya. Untuk yang ketiga itu kan ada rute. Maksudnya rute itu rute pelayaran. Jadi rute pelayaran itu gimana? Misal dari bangsa Portugis tadi nih, itu kan berangkat dari titik A ke titik B. Nah itu dari titik A ke titik B, dia itu melalui selat apa, melalui samudra apa, sama melalui negara apa aja. Nah itu kalian bisa cantumkan, sesuaikan sama bangsa Barat yang sudah Bapak bagi barusan. Oke, untuk yang keempat itu dampak teman-teman. Jadi dampak itu lebih ke semacam bangsa Portugis itu datang ke Nusantara, terutama ke Indonesia, itu dampaknya berupa apa aja. Misal dari kolonialisme itu kalian deskripsikan, kolonialisme itu gimana. Dan untuk yang imperialisme itu gimana, kalian bisa deskripsikan. Jadi penugasannya kurang lebih seperti itu. Apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa Pak. Bisa. Oke. Bisa Bapak. Untuk sumber pengetahuannya Bapak sama Ibu Ika persilakan buat bisa dari buku, entah itu literatur manapun, entah itu bisa dari internet juga. Bapak dan Ibu persilahkan. Iya Bapak. Oke, boleh dimulai nggak Pak ini? Boleh. Baik, untuk waktu diskusinya kami beri 15 menit ya anak-anak berkelompok. Baik Bapak. 15 menit ke depan itu harus selesai progresnya. Kami harap seperti itu. Pak, ini maksudnya gimana ya Pak? Kami udah membaca tapi belum mengetahui. Oh, ya. Nah, ini kan Kalau tercantum di sini kita kayak gini ada nggak apa-apa kan? lini masanya. Iya, Waktunya apa-apa, kapan? bisa Itu akhir diubah abad ke-16. Oh, Nah, dan tokoh dikasih utama kayak itu elemen-elemen bisa nggak apa-apa kan sampai ya? Untuk awan-awan gitu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke, boleh. Terima kasih ya Bu. Dapat buahnya, dapat buahnya. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Gimana Mas Afri? Ya. Apakah ada kendala? Semuanya membaca mobil. Oh iya. Boleh kalau misal browsing di internet, Bapak Siap, itu Pak. persilakan. Ya. Semangat ya. Makasih Pak. Sama-sama. Ya, tulis itu tidak apa-apa. Nanti ya gambar-gambari sesuai kesukaan kita ya Bu ya. Nggak apa-apa. Sekreatif kelompok kalian. Kayak sesuai dengan
Terima kasih Bu. Mungkin materi itu kurang jelas lengkap, boleh kok cari di internet. Terima kasih Pak. Sama-sama. Iya, ini nggak ada super yang satu. Kamu tuh di lantai bawah. Harapan Afrika Selatan. Itu bantu ada Samudra. Semuanya dibantu dong. Samudra India. Dari Ubang lebih dulu. Kami itu. Iya, sambil lanjut aja. Iya. Kalau kan di akhir setelah pembahasan selesai itu kan presentasi. Ya. Dan tiap kelompok itu perwakilannya satu siswa. Jadi kalian tentuin siapa yang nanti maju ya. Siapa? Oke, semangat. Gimana? Menjawab pertanyaan. Lalu Ya lupa ya. Lupa. Istilah tinggi. Tinggal dicantumin aja itu ke negara apa aja. Ya sehingga ke negara apa aja itu tulis aja. Boleh di awal. ya boleh. Mana bisa ditambahkan dari internet. Kolonialisme. Biasanya selainnya dari Semua nanti. Terima kasih. Kolonialisme. Sosial dan budaya. sosial dan budaya. Kemudian perubahan sistem ekonomi, perubahan sistem ekonomi. Dan Kolonialisme. Gimana eksploitasi Aman tak? sumber daya alam. Sumber daya alam. Sumber Sumber ikan coras. ada It's. Apakah sudah selesai? sudah. Luar Kurang 5 biasa. menit lagi. Kurang 5 Masih ada 5 menit lagi. Mungkin ada tambahan, boleh kok. Enggak Pak, sudah yakin. Luar biasa. Oh iya. Sudah sampai mana? Tiga. Sudah selesai Pak. Sudah selesai. Luar biasa. Tinggal kelompok 3 ya yang belum selesai. Waktunya masih lama kok. Tongkrong, Cornelis, Kolonialis. sebenarnya ini bisa dinamakan soal periode kan dari titik awal Belanda tadi sampai ke Boleh. besar. Maaf ya Bu, tulisannya agak Bisa berantakan. ada 4 menit lagi. Oh iya, belum ya lupa Bu. Sabar Love. Iya, love nggak punya. Sudah selesai ya? Sudah Ibu. Kok nggak mau dikasih? Oh, dikasih gambar lupa-lupa ya. Buat kreatif mungkin ya, biar kata konsepnya tuh jadi menarik. Iya, boleh digambar apa? Tidak bisa menggambar. Kurang 3 menit. 3 menit
lagi. Sudah selesai semua? Sudah. Tapi sepertinya kelompok 3 ini masih belum selesai ya teman-teman. Sabar. Semangat. Sabar. Kendalanya di mana? Sudah. Sudah. Luar biasa. Semua ya. Minta perhatiannya anak-anak. Jadi kan penugasannya ini 3 kelompok sudah selesai semua ya. Ya. Jadi Bapak ingin salah satu dari kelompok kalian ini mempresentasikan hasil diskusinya itu di depan. Peta konsepnya itu dijelasin di depan, itu yang didapat itu apa aja sih. Nah, untuk kelompoknya saya ingin kelompok 1 buat mempresentasikan hasil diskusinya. Siap, Pak. Oke, Pak dulu. Ini maju semua, Pak. Perwakilan aja. Perwakilan aja. Boleh di situ. Sebelah mana, Pak? Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1, ada saya dan Mbak Salsa sama Mas Alfi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Portugis. Nah, tokoh utama yang menjelajah di Portugis ke Indonesia ada Vasco da Gama, Alfonso de Albuquerque. Lalu tujuannya adalah yang pertama menguasai rempah-rempah pastinya. Yang kedua ada menguasai jalur perdagangan. Yang ketiga ada menyebarkan agama Katolik atau Kristen. Lalu jalur rute pelayarannya adalah yang pertama Portugal, menyusuri pantai barat Afrika, lalu mengelilingi Tanjung Harapan Afrika Selatan ke Samudra Hindia, dan ke India dan Kepulauan Maluku. Selanjutnya, dampaknya adalah yang pertama, memperkenalkan budaya Eropa atau perubahan sosial budaya. Lalu yang kedua ada perubahan sistem ekonomi. Yang ketiga, kolonialisme. Dan yang keempat, eksploitasi sumber daya alam. Demikian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kasih plus teman-teman. Luar biasa. Saya dulu ya, Pak. Oke. Mungkin ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan sebelum saya menambahi nanti. Saya Pak mau Oke. bertanya, Gimana Mas Tika? Portugis tadi kan ada tujuannya menyebarkan agama ya. Iya, betul. Nah, apakah agama yang dibawa hanya satu saja? Demikian. Oke, pertanyaan bagus dari Mas Tika, bisa kita kasih plus teman-teman. Oke. Mungkin di sini ada yang mau membantu menjawab. Oke, silakan Mas Afri. Oh ya, jadi gini Pak, karena kan tadi tujuannya itu untuk menyebarkan agama kan. Ini tidak satu, karena dari yang kami baca tadi itu ada 2 Pak. Selain dari Katolik itu ada Kristen Protestan. Jadi tidak hanya satu, tapi ada 2 untuk penyebaran agama. Luar biasa, kita kasih plus teman-teman. Luar biasa. Gimana dari Mas Adika? Mungkin ada yang perlu disanggah lagi? Oh, tidak Pak, sudah. Oh, sudah cukup. Ya. Oke. Dari jawaban Mas Afri tadi teman-teman, itu kan bisa kita ketahui kalau agama yang masih itu nggak cuman apa tadi Kristen ya? Ya. Ya nggak cuman Kristen, tapi juga ada Katolik. Nah, ada 2 agama dalam proses pelayaran atau penjelajahan dari bangsa Portugis. Oke. Bisa di oke. Nah, di sini teman-teman, minta perhatiannya sebentar. Ada faktor pendorong penjelajahan samudra. Faktor pertama itu seperti yang kita ketahui, Indonesia ini kan kaya akan sumber daya alamnya ya. Bisa dari rempah-rempah salah satunya. Rempah-rempah itu sangat beragam di Indonesia teman-teman. Bahkan bisa dibilang kalau di luar negeri itu pasar dari rempah-rempah itu sendiri sangat dibilang harganya itu tinggi. Selain tinggi dan perolehannya itu sangat-sangat sulit. Mungkin bisa dari iklim yang nggak cocok atau tanah yang nggak mendukung, yang kurang subur, nggak sesubur di Indonesia. Itu juga jadi faktor kekayaan alam yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa yang datang ke Nusantara. Jadi dia dia melakukan pelayaran dengan latar belakang
tidak memiliki kekayaan alam berupa rempah-rempah. Yang kedua ada motivasi 3G. 3G itu apa aja? Yang pertama ada gold, yang kedua ada glory, yang ketiga ada gospel. Untuk yang gold itu anak-anak, yang gold itu kita bisa pahami berupa gold itu kan emas ya artinya dalam bahasa Inggris. Nah itu emas itu bisa kita arahkan ke uang, harta atau kekayaan. Nah itu definisi umumnya dari gold. Jadi motivasi salah satu motivasinya itu gold atau kekayaan. Dari bangsa barat datang ke Nusantara. Yang kedua ada glory. Glory sendiri itu teman-teman, glory itu artinya sebuah kekuasaan atau perluasan wilayah, bisa dibilang seperti itu. Yang ketiga ada gospel atau yang ditanyakan sama Mas Adika tadi, latar belakangnya yaitu penyebaran agama. Tadi kan Portugis, negara Portugis menyebarkan agama Kristen dan juga Katolik. Oke, untuk yang ketiga ada revolusi industri. Nah, revolusi industri ini menjadi latar belakang kenapa bangsa Barat itu melakukan pelayaran terutama ke Nusantara. Oke, untuk yang keempat ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi atau kita singkat IPTEK aja, teman-teman. IPTEK itu mendukung. Jadi misal bangsa ingin melakukan sesuatu yang baru atau penjelajahan, dia pasti membutuhkan sebuah IPTEK. Dan IPTEK itu akan menjadi motivasi atau alat utama dalam melakukan sebuah pelayaran atau penjelajahan baru. Untuk yang selanjutnya ada jatuhnya Konstantinopel. Jatuhnya Konstantinopel itu sangat berpengaruh pada faktor kenapa bangsa Barat melakukan penjelajahan, terutama ke Nusantara. Karena jatuhnya Konstantinopel tadi. Untuk yang terakhir, karena kondisi kerajaan-kerajaan di Indonesia. Kita ketahui itu kan latar belakangnya kebanyakan abad ke-15 sama 16 tadi ya. Sedangkan Indonesia pada masa itu, teman-teman, Indonesia pada masa itu sedang sistemnya itu masih berupa kerajaan di berbagai wilayah, terutama Pulau Jawa itu. Pulau Jawa, Sumatera, dan yang lainnya. Bisa dilanjutkan Bu Ika. Nah ini untuk peta jalur pelayaran bangsa Eropa ke Indonesia. Permisi. Di sini kita bisa lihat teman-teman, Belanda kan yang berwarna merah ini ya, merah atau oranye. Kita bisa lihat titik awalnya itu dari sini, dari negara Belanda, lalu dia melalui sini, lalu dia melalui Tanjung Harapan, lalu sampai di Banten untuk yang Belanda. Dan Spanyol di awalnya itu kan dari negara Spanyol ini ya, dia melakukan penjelajahan pergi ke Selat Magellan, jadi ke selatan, pergi ke Selat Magellan, lalu pergi ke barat, akhirnya tembus ke Pulau Guam itu tadi. Setelah Pulau Guam dia berpindah tempat ke negara Filipina. Untuk yang negara Inggris sendiri, kita bisa lihat warnanya kan hitam ya teman-teman. Iya. Dari negara Inggris dia pergi ke sini, lalu ke Tanjung Harapan, hampir sama rute yang dilalui sama Belanda. Cuman dia itu melakukan transit ke sini, negara India. Dia melakukan transit ke India sebelum ke Nusantara. Kalau yang Portugis kita bisa lihat tandanya warna biru. Jadi dari negara Portugis dari titik awal ini dia pergi hampir sama rute yang dilalui Portugis, hampir sama kayak Belanda dan juga Inggris. Jadi melalui Tanjung Harapan terlebih dahulu, lalu pergi ke India, dan setelah ke India dia langsung ke Indonesia, tepatnya di Kepulauan Maluku. Bu Ika monggo di skip. Oke, untuk dampak kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Itu kan kalian tadi dalam penugasan kan sudah disebutkan ya, dari salah satu dari 4 aspek yang harus dipenuhi dalam peta konsep kalian. Salah satunya dampak kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Yang pertama ada bidang ekonomi, sistem monopoli perdagangan oleh VOC, eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja, lalu pengenalan sistem perkebunan besar. Untuk yang bidang sosial dan budaya, di sini ada yang mencantumkan bidang sosial dan budaya.
dalam peta konsepnya? Ada, Ada, saya Pak. Pak. Ada. Oh, dari Portugis tadi ya? Betul sekali. Oke. Luar biasa. Kita kasih plus anak-anak. Oke, dari bidang sosial dan budaya, ini kan kurang lebih pasti sama kan? Di situ ada masuknya agama Kristen di Nusantara. Terus perubahan sistem sosial akibat feodalisme yang diperkuat kolonialisme. Terus yang ketiga ada pengenalan budaya Eropa dalam seni arsitektur dan pendidikan. Untuk yang ketiga ada bidang politik. Yang pertama ada melemahnya kerajaan-kerajaan Nusantara akibat politik divide et impera, atau yang biasa kita kenal sebagai politik adu domba. Lalu ada kehancuran dari beberapa kerajaan akibat perang melawan kolonialisme, entah dari bangsa Portugis, entah dari bangsa Inggris, entah dari Belanda. Itu berakibat pada kehancuran dari beberapa kerajaan di Nusantara. Untuk yang keempat ada bidang militer. Yang pertama, perang antara kerajaan-kerajaan lokal dengan bangsa Eropa seperti perang Aceh, perang Diponegoro, dan juga perang yang lain. Terus selanjutnya ada pembentukan pasukan pribumi yang direkrut oleh VOC dari Belanda. Untuk BK, monggo di slide. Oke, untuk kesimpulannya teman-teman, kedatangan bangsa Barat ke Indonesia dipengaruhi oleh letak geografis Nusantara yang strategis sebagai pusat perdagangan rempah-rempah. Mereka datang dengan tujuan ekonomi, memonopoli perdagangan, politik, perluasan kekuasaan, dan juga agama atau penyebaran agama Kristen. Misalnya kolonialisme, yang ini membawa dampak besar bagi kehidupan masyarakat, termasuk eksploitasi sumber daya dan juga perubahan sistem pemerintahan, serta transformasi sosial budaya. Memahami sejarah ini penting untuk menyadari pengaruh kolonialisme itu sendiri, terutama dalam perkembangan Indonesia saat ini, serta sebagai pembelajaran dalam membangun masa depan yang lebih baik. Oke, untuk sesi refleksi, saya ingin menunjuk salah satu dari kalian untuk menyampaikan materi dari hari ini tuh udah dapat apa aja sih. Saya ingin menunjuk Mas Raditya. Iya Pak, terima kasih. Sini. Jadi pada hari ini saya telah mengambil kesimpulan bahwa Indonesia ini sangat kaya atas sumber daya alamnya, termasuk yaitu contohnya tadi rempah-rempah yang telah dijelaskan oleh Pak Kolbi. Dan sehingga bangsa Eropa ini ingin menguasai jalur perdagangan atau menguasai rempah-rempah untuk dibawa ke negaranya masing-masing, gitu Pak. Luar biasa. Kita kasih applause teman-teman. Oke, mungkin dari penjelasan Bu Ika dan saya tadi, mungkin ada yang belum dipahami atau ingin ditanyakan. Oke, sepertinya tidak ada ya. Baik, untuk pertemuan hari ini saya kira perlu untuk dicukupkan. Sebelumnya mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik, sebelumnya saya selaku Bapak Kolbi, selaku guru dan juga Bu Ika, mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata, terutama dalam penuturan materi ataupun penjelasan yang lain. Mungkin ada kata-kata yang menyinggung hati. Kami meminta maaf sebesar-besarnya. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih pada kalian. Saya doakan kalian mendapatkan ilmu dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Amin. Baik, kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Mama mesti teko urung. Di sini, Mama
Kami tidak dianggap. Kan simpel anak siput. Ya nanti. Ya sama halas kalian semuanya. Iya semuanya ya. Kak, foto ya. Iya lah, simpel lah. Cek ketaruh di situ. Apakah? Masih SMP. SMP itu brengosen, jenggoten. SMP apa brengosen? SMP Papua. Jadi satu Nanti gue untung aku kasih ini riket apa kamu ketemu lalu dengan stiker enggak sampai pasti ada magelang dong enggak ada sudah anak iya ada kan dulu dong enggak anak sih online ikat dulu dong sini Madem gak nih kene? Kawet mati Lek terang, lek mukamu terang itu enggak ketok. Kamu enggak terang, ini aja yang terang. Kamu enggak terang. Ini aja. Oh, sampai jam siji. Ya apa sih? Pas buru jam. Iya, wis foto habis ini jam. loh. Ya, pindah jam. Terus ada. Susul saya ini jam. Di mana jam? makan 3 sampai jam. madam jenis apa ayo make up Maksud Bu. Oh, Mereka mikro kan? Mikro. Mereka mikro kan ya. Karena diganti saiki ya. enggak mikro. Enggak, mereka mikro gitu. Kan diganti saiki beda. Apa Indonesia ya? Pak Henry libur karena apa karena mau kembali Satu. Ayo semua juga tenang. Berarti foto Pak Anies. Masih di sini. Masih di sini. Enggak tahu. mana tak bisa Ayo sama masa tak aku melihat boleh minta tolong fotoin enggak? boleh Sama Egi turut tubuh tak? Terserah boleh. Sudah. 1, 2, 3 lagi 1, 2, 3 lagi 1, 2, 3 Efek apa sih warnanya? lagi kasihan teman-teman Efek poti. Gimana? Lah iya mana ada Pak Heri. TikTok aja nih Jadi ngomongin apa? Masih ngapi. Sini Pak. Tapi Mungkin langsung lagi nih. Ini enaknya jadi anak SMA. Apa terima kasih loh tip Kamu tak fotoin sama ya sih. minta tolong ibu Ikut nanti lagi. 23 Papa, papa. Apa salah? Papa